Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di mata pelajaran Desain Grafis Percetakan. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang dasar-dasar desain grafis, di mana sebelumnya kita sudah membahas tentang kategori yang ada pada desain grafis. Setelahnya pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang unsur-unsur desain grafis, di mana setiap karya atau setiap desain tentu pasti ada unsur-unsur yang memang menjadi sebuah elemen pada desain yang kita akan buat. Seperti apa materinya, kita akan bahas dan simak videonya. Kali ini kita akan membahas tentang unsur-unsur desain pada pertemuan dasar-dasar desain grafis bagian 2. Setiap desain merupakan gabungan dari beberapa unsur-unsur yang dirancang dan menghasilkan sebuah karya desain. Tahu secara teori, ya unsur desain itu merupakan sebuah unsur-unsur yang ada pada karya desain yang kita buat. Apa aja sih unsur-unsur yang ada pada desain yang biasa kita buat pada umumnya? Ini dia. Ada titik, garis, bidang, tipografi, warna, dan ruang. Sebetulnya masih ada lagi beberapa, cuma memang kita sering menggunakan 6 poin ini. Titik. Secara teori, titik merupakan suatu bentuk kecil yang tidak mempunyai dimensi. Titik biasanya tercipta dari sentuhan benda yang tidak bergeser, sehingga titik tidak memiliki ukuran panjang, lebar, maupun tinggi. Tidak memiliki arah, statis, dan terpusat. Nah, ini bisa dilihat sebelah kiri. Titik dapat terlihat dalam berbagai bentuk dan biasanya dapat dikenali karena ukurannya lebih kecil dibanding ruang yang ada di sekelilingnya. Ini yang putih, titiknya hitam. Ini yang segitiga, meskipun segitiga terlihatnya seperti titik juga, karena memang ruang yang ada di sekelilingnya itu jauh lebih besar daripada si objek titiknya itu sendiri, karena itulah dia disebut titik. Selanjutnya ada garis, di mana garis merupakan sebuah gabungan dari beberapa titik yang saling sejajar hingga membentuk suatu kesatuan yang disebut garis. Garis tidak memiliki lebar dan tinggi, namun biasanya terdapat garis panjang, pendek, lurus, lengkung, tebal, tipis-tipis, putus-putus, dan yang lain sebagainya. Setiap bentuk garis akan menciptakan kesan yang berbeda. Nah, di sini ada beberapa macam-macam garis, yaitu ada garis lurus, mulai dari horizontal, dari kiri ke kanan, vertikal dari atas ke bawah, diagonal, dia lebih cenderung menyerong kiri dan menyerong kanan. Kemudian ada garis lengkung, ada lengkung kubah, seperti kubah. Terus ada juga lengkung busur, hampir sama seperti lengkung kubah, tapi dia lebih melebar. Kemudian ada juga lengkung arah bebas, di mana dia memiliki arah yang bebas, bisa ke kiri, bisa ke kanan. Tidak cuma satu arah. Selanjutnya ada garis menjemuk. Di sini ada garis zigzag, salah satunya. Kemudian ada garis lengkung S. Nah, setelahnya yang terakhir ada garis gabungan, di mana garis ini merupakan hasil gabungan antara garis lurus, garis lengkung, dan garis menjemuk. Biasanya garis ini menimbulkan kesan yang fleksibel atau lebih informal lagi gitu, lebih bebas lah. Bisa dilihat garis gabungan bebas. Di sini ada bidang, merupakan sebuah kumpulan garis di mana pada bagian ujungnya saling bertemu dan membuat area tertutup. Bidang terdiri dari 2 dimensi dan 3 dimensi. Unsur ini merupakan salah satu unsur yang memang sering digunakan pada desain umumnya. Karena biasanya unsur bidang yang digunakan dalam desain grafis itu tidak hanya mendefinisikan sebuah objek saja, tapi juga menambah gaya daya tarik serta membantu mengkomunikasikan ide yang dibuat oleh desainer kepada audiens. Jadi bidang ini sebenarnya bukan cuma sekedar bidang atau sekedar objek yang kita biasa taruh di sebuah desain kita gitu. Biasanya di situ ada juga menambah daya tarik dan juga lebih mudah membantu desainer dalam menyampaikan pesannya gitu. Nah, ini dia ada macam-macam bidang, ada bidang geometris, persegi, ada lingkaran, ada segitiga, ada belah ketupat. Kemudian ada juga bidang non geometrik. Di sini pasti tentunya dia lebih acak, bebas gitu. Garis-garis, melengkung, sudut, bidang organik yang tidak seperti bidang geometris. Kemudian ada tipografi, di mana tipografi
merupakan sebuah teknik seni mengatur huruf dan teks dalam suatu ruang yang tersedia sehingga dapat terciptanya visual yang menarik sehingga enak dilihat dan dibaca oleh audiens. Dengan tipografi, visual yang disajikan oleh desainer seakan-akan berbicara kepada orang yang melihatnya. Dalam pemilihan font, penampilan, dan struktur yang tepat, memiliki tujuan memperoleh emosi tertentu sehingga dapat menyampaikan pesan pada pembaca sehingga desain menjadi lebih hidup. Bisa dilihat di sini ada poster dari sebuah film, yaitu Sinister. Dari sini aja kita bisa lihat dengan temanya yang sedikit lebih dark, dengan tipografi berwarna merah, model-modelnya seperti ini pada poster Sinister ini, pada typeface atau tulisan Sinister ini memberi kesan ini memang untuk film horor gitu, karena memberi kesan horor juga gitu. Terkadang pemilihan font tentu memang mewakili karakter setiap desain yang kita buat. Jadi kayak misalnya kita buat desain poster untuk anak-anak, tentu kita pemilihan hurufnya yang memang ramah dengan anak-anak. Nggak mungkin dong kita membuat poster untuk anak-anak tapi pakai fontnya font semacam yang bacaan Sinister kayak gini. Itu lebih agak nyeremin gitu, bukan yang ramah anak-anak, malah nakutin anak-anak yang ada. Jadi pemilihan tipografi merupakan satu hal yang penting untuk kita. Jadi ini juga perlu kalian ketahui karena dalam membuat desain, pemilihan tipografi sangat berpengaruh terhadap kualitas desain yang kalian hasilkan. Kemudian ada warna. Secara teori, warna merupakan unsur yang sangat penting dalam desain grafis. Warna dapat memberi arti dan tema pada sebuah desain. Umumnya, terdapat dua sistem warna yang sering digunakan, yaitu warna RGB atau red, green, blue. Biasanya warna ini yang timbul karena adanya cahaya. Kemudian yang kedua ada CMYK, cyan, magenta, yellow, dan key atau black. Nah, warna ini biasanya dibuat dari pigmen warna atau biasanya kita pakai tinta. Untuk mendapatkan hasil karya yang menarik, pemilihan warna nggak boleh asal. Biasanya kita seorang desainer akan membuat color palette atau biasanya disebut sekumpulan warna yang dipadukan sehingga menghasilkan kombinasi warna yang unik dan menarik. Jadi biasanya memang untuk pemilihan warna juga sama seperti pemilihan tipografi. Desain yang kita buat atau pemilihan warna pada desain yang akan kita buat itu mempengaruhi hasil desain yang memang kita buat. Apakah benar-benar sesuai dengan target kita atau ini sangat melenceng dengan target yang kita sudah sesuaikan. Misalnya kayak seperti tadi membahas tentang membuat poster untuk anak-anak. Tentu kita membuatnya dengan font yang ramah untuk anak-anak dan pasti warnanya juga yang ramah anak-anak, seperti warna misalnya kuning atau misalnya warna pink gitu, warna biru, warna-warna cerah biasanya colorful. Akan berbeda cerita mungkin ketika poster anak-anak kita buat warna hitam, kita kombinasikan dengan warna merah, itu akan cenderung lebih ke warna yang terlalu gelap, memberi kesan horor gitu. Jadi tidak sesuai dengan target kita. Yang terakhir ada ruang. Di sini ruang merupakan jarak antara unsur-unsur desain grafis seperti objek, background, dan teks. Dalam membuat desain akan lebih baik tidak terlalu banyak memasukkan objek. Hal tersebut akan lebih mudah untuk dibaca oleh audiens. Nah, bisa dilihat contoh aplikasi ruang pada desain, ruang di sekitar tapi halaman dan teks. Ada juga di sini ada pemberian jarak atau letter spacing antar judul dan paragraf isi. Terus di sini ada lagi jarak antar objek gambar dengan teks. Nah, yang dimaksud ruang ini biasanya lebih ke bagaimana cara kita menata ruang layout kita atau ya bisa dibilang artwork kita nantinya. Biar apa gitu? Biar desainnya terlihat menarik dan memang tidak membosankan. Tanpa adanya ruang, kita akan sulit untuk mencerna informasi yang ingin disampaikan. Ketika kita membuat desain, biasanya kita akan terpancing untuk membuat suatu hal yang kayaknya agak ngasih objek-objek yang rame atau bidang-bidang yang rame, kayaknya seru deh, lebih keren deh, kelihatannya rame deh, gini-gini deh. It's belum tentu gitu. Terkadang suatu hal yang lebih sederhana malah lebih mudah untuk dipahami, karena di sini kita membuat desain untuk menyampaikan informasi biasanya, bukan untuk mengekspresikan apa yang ada pada emosi kita.
semacam kita membuat lukisan gitu. Memang untuk ruang ini terlihat seperti mudah gitu, tapi untuk pengaplikasiannya terkadang memang kita perlu hitung-hitungan sendiri-sendiri gitu. Biasanya kita akan melihat secara terbentuk naluri kita, melihat oh iya ini terlalu padat, oh iya ini terlalu kosong, terus komposisinya bagaimana, ini harus kita terapkan. Seperti itu nantinya kita akan secara perlahan itu bakal terbentuk. Untuk menjadi sebuah karya desain grafis, biasanya setiap desain merupakan gabungan dari beberapa unsur desain yang tadi saya sebutkan dan saya jelaskan. Namun, pada karya desain tidak harus mengkombinasikan semua unsur desain yang ada. Seringkali salah satu unsur mendominasi pada sebuah desain. Karena biasanya setiap desain yang kita buat itu tentu pada intinya kita ingin menyampaikan informasi, di mana unsur-unsur ini menjadi pendukung kita dalam menyampaikan informasi dalam desain yang kita buat. Jadi dari beberapa unsur tadi memang merupakan unsur yang lebih sering digunakan setiap desainer. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita kembali lagi, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Nanti kita akan membahas tentang prinsip desain, di mana prinsip desain ini materi terakhir dalam dasar-dasar desain sebelum kita nanti membahas tentang nirmana. Nah, siap-siaplah kita menggambar-gambar lah ya gitu. Untuk teman-teman, thank you. Kita balik lagi ke saya sendiri. Ya, itulah dia tadi materi yang saya sampaikan tentang unsur-unsur desain grafis. Meskipun terlihat dasar, yang memang benar-benar dasar, saya harap kalian tidak menganggap ini suatu hal yang remeh, karena dan kita menerapkan unsur desain atau kita memahami unsur desain sejak awal, kedepannya nanti kita akan terbiasa dalam pemilihan unsur yang tepat untuk pembuatan desain karya kita sendiri. Pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip desain, akan ada tugas juga untuk pertemuan yang akan datang. Nanti kita akan ketemu lagi di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.